kingdom, Latin, mille annus, mille 1000, annus tahun. Makanya kurasa bapakku hebat kali. Dia bikin nama putrinya Milleria, berarti sukacita beribu-ribu kali lipat. Disitulah bapak saya membangun rumah Gorga pertama di kampung kami. Kalau kalian pergi ke kampung kami, itu rumah Gorga yang tidak ada bandingnya di rumah Gorga lain. Sampai sekarang itu nggak pernah diganti bagian apapun itu. Entah dari mana diambil kayunya. Umur saya sudah seumur begini. Dibangun waktu putrinya bernama itu saya dari sini. Namanya siapa itu? Si Parlin. Halo, siapa yang bernama itu? Nah, itu dia. Itu yang bernama. Namanya Milleria. Jadi milenium kerajaan 1000 tahun. Oke, next. Apa dasarnya kita percaya kerajaan 1000 tahun? Nah, ini hati-hati. Lihat. Kitab Wahyu. Nah, makanya kita masuk kepada yang berat. Inilah isinya. Kita baca dulu. Wahyu 20 ayat 4 sama-sama. Kita baca. Ya, Wahyu 20 ayat 4. 1, 2, 3, ya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Itu dia. Ayat ini saja. Makanya saya kutip di sini ahli biblika. Profesor John Lett. Bukunya juga kayak bantal juga itu. Kalau kalian baca bukunya dia atau dosenmu baca berarti cukup baik dosenmu. Kalau nggak pernah tahu nama ini berarti dosenmu kurang baik. Oh begitu-begitu aja. Saya bilang sama mahasiswa saya, kalian mengenal teolog-teolog besar itu salah satu yang baik. Kalau kalian nanti STT ditanya, Lett nggak tahu langsung malu saya bilang gitu. Ini salah satu teolog besar. The Bible that speaks of an actual millennium, ya, jadi Alkitab yang bicara kerajaan dalam arti nyata adalah pasal di Wahyu 21 sampai 6. Setiap doktrin kerajaan 1000 tahun harus didasarkan pada eksegesis penggalian paling natural dari pasal ini. Hanya itu saja. Wahyu 20 ayat 4. Jadi dulu ingat dulu. Apa dasarnya kerajaan 1000 tahun? Wahyu 20. Itu saja. Khususnya ayat 4. Yang lain tidak jelas menyatakan itu. Lanjut. Nah, karena itu Wahyu hati-hati dalam membaca literatur apokalipsis. Itu Wahyu. Sekarang kita kuliah umum mengenai Wahyu ini. Apakah Wahyu itu literal, harfiah atau figuratif, gambaran? Nah, bagi yang belajar kitab Wahyu, tentu akan tahu 4 pendekatan ini. Ada yang disebut dengan preterist, ada yang disebut dengan historicist, ada yang disebut dengan futurist, ada yang disebut idealist. Ini yang sekarang terkenal dominan. Kalau ada yang lain ya terserah, masukin aja di sini. Mungkin akuist. Ya, akuist. Menurut aku. Terserah. Tapi yang bertanggung jawab sudah dirumuskan dalam ahli teologi ada 4. Apa itu? Mari kita lihat. Preterist. Mari kita baca satu ya. Kelompok ini berpendapat bahwa kitab Wahyu berkenaan dengan situasi dan kondisi pada abad pertama. Jadi kitab ini hanya relevan dan bermanfaat bagi para pembaca mula-mula. Itu satu. Baca kitab Wahyu, it has nothing to do with our own contemporary age. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Itu hanya bicara gereja mula-mula di mana Yohanes dibuang ke Pulau Patmos dan dia ingin menghibur umat dan dia pakai bahasa-bahasa sandi. Tapi hanya untuk present preterist. Ini satu. Kalau begitu pelajari sejarah gereja mula-mula, pelajari Wahyu. Tapi yang kedua, tadi sudah kita bahas. Next. Historicist. Apa itu? Pria, tolong baca satu ya. Apa?
Mulai dari abad pertama sampai ke parusia. Jadi apa yang sedang dan akan terjadi dalam setiap periode sejarah digambarkan dalam kitab. Ini pandangan yang kedua. Jadi berikan panorama. Itu sebabnya kalau kau baca kitab 2 pasal, 3 pasal pertama tadi yang disebut itu bicara soal gereja. Itu bukan hanya bicara gereja di situ. Itulah gambaran yang diberikan oleh Allah bagaimana gereja sepanjang segala abad dan tempat berada. Misalnya ada gereja seperti Laodikia suam-suam. Ada gereja seperti Efesus yang militan doktrinnya. Militan gerejanya. Militan liturginya. Tapi kasihnya nggak jelas. Persembahannya 2.000 aja cukup. Ada tuh. Tapi jangan pernah digoncang dia punya gereja. Itu. Ada yang ketiga. Coba. Futurist. Perempuan sekarang. Satria. Setelah pasal 3. Tuh banyak kelompok ini. Maka semua yang dibaca kitab Wahyu. Ini bicara soal Gaddafi. Ini bicara sama Saddam Hussein. Ini bicara begitu-begitu dia. Futurist, kebalikan dari nomor 1. Jadi jangan heran kalau ada orang penyingkapan kitab Wahyu. Wah, menyingkap terus dia. Dan hanya kepada dia aja tuh dapatnya penyingkapan. Makanya sebenarnya kalau bisa seminar ini yang kita bikin durang utama Istora. Supaya banyak yang dapat pengajaran. Yang keempat, idealis. Mari kita baca sama-sama. Apa yang tertulis dalam kitab Wahyu tidak berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam segala zaman. Baik masa gereja mula-mula apa maksudnya. Tetapi menunjukkan gagasan-gagasan dan prinsip yang berlaku. Nah ini dia. Lihat aja idenya. Allah adalah Allah yang berdaulat. Itulah Wahyu. Babel itu hancur. Itu dia. Dragon naga itu hancur. Itu pegang. Poin-poin itu yang pegang untuk. Jadi ada 4. Nah bagaimana menafsirnya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 atau kelompok 4? Nggak, mereka ini ngotot ini. Pasti ini benar, pasti ini benar, pasti ini benar, pasti ini benar, pasti ini benar. Nah seringkali kalau saya melihat begini, dan saya pelajari pikiran mereka, mereka sungguh-sungguh, genuine mereka. Akhirnya saya pikir, jangan-jangan semua memiliki kebenaran. Jadi baca Wahyu, ada yang preterist, ada yang futurist, ada yang idealis, ada yang historisis. Nah sebenarnya saya mengambil itu. Ada unsur-unsur itu di sana. Karena itu mesti hati-hati. Kapan kita melihat itu sebagai sesuatu yang literal, kapan sesuatu yang figuratif. Hati-hati. Nah lihat sekarang, apalagi lihat sekarang kerangka kitab Wahyu, silakan. Inilah kerangka kitab Wahyu. Perhatikan angka 7 sering diulang. Ya, sekaligus Bapak Ibu nanti kalau nanti kan bingung kitab Wahyu. Tapi saya tolong sekarang. Wahyu ada pendahuluan. Pasal 1 ayat 1 sampai 20. Lalu surat kepada ke-7 jemaat. Pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 22. Ya. Yang ketiga, penglihatan surga. Lihat ini, visi surga. Diberikan kepada Yohanes yang dibuang ke pulau Pasir. Lalu apa? Penglihatan itu dia melihat ini. 7 materai. Pasal 6, pasal 7, pasal 8. Materai pertama, materai kedua, materai ketiga. Kalau nanti kita seminar khusus Wahyu juga boleh. Terserah. Tapi kita hanya melihat kerangkanya sekarang. Lalu pasal 8 ayat 6 sampai 11, 8, 9, 10, 11, 4 pasal. Itu adalah sangkakala. Sangkakala pertama, sangkakala kedua, sangkakala ketiga. Jadi 7 jemaat, 7 materai, 7 sangkakala. Lanjut. 7 tanda. Sudah. Tanda pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Itu 12, 13, 14. 7 cawan murka. 7 lagi. Lalu kemudian yang ke-8, kemenangan Allah yang Maha Kuasa. Jadi lihat ini, endingnya ini adalah kemenangan Allah, lalu langit dan
bumi baru. Inilah kitab Wahyu. Puji Tuhan. Jadi kalau dikatakan ini gagasan, gagasannya ialah apa? Wahyu menjelaskan gereja dan Allah akan keluar sebagai pemenang. Jangan kita merasa takut di dunia ini. Yesus pernah berkata, jangan takut pada mereka yang bisa membunuh tubuh, tapi tidak membunuh, bisa membunuh jiwa. Takutlah kepada dia yang bisa membawa tubuhmu dan jiwamu masuk neraka. Itu. Lalu bagaimana 4 pandangan ini harus kita, lalu bagaimana kita memahami kerajaan 1000 tahun dari cara Wahyu tadi? Harus diterapkan itu. Nah, muncullah 4 pandangan milenium. Satu dispensasional. Bagi kalian yang punya buku merah, pasti bisa lebih puas membacanya. Karena di situ lebih detail saya bahas, termasuk apa yang mereka anut. Ya. Jadi premilenium dispensasional. Inilah kelompok pertama. Jadi kalau Bapak Ibu pulang nanti mengetahui ini, kalian sudah melebihi para majelis. Jangan-jangan melebihi pendeta juga. Oh ya, belum tentu pendeta tahu ini kan. Pre itu apa? Sebelum. Milenium, kerabat 1000 tahun. Berarti premilenium itu adalah berapa? Kristus datang sebelum premilenium. Nah, mengapa dispensasional? Ada aliran khusus dispensasional, yaitu pengangkatan. Pre-tribulation. Artinya, jadi ini menganut ini. Artinya, Kristus datang sebelum ada tribulation, penganiayaan. Tapi penganiayaan yang hebat di bumi itu terjadi berdasarkan Matius 24, 15, 22. Tapi nanti gereja tidak mengalami karena gereja dibawa ke udara. Ada aman saudara? Amin, senanglah dia. Senanglah, nyanyilah. Sungguh senang saudara pertemuan di udara. Wah, puji Tuhan. Gereja nggak ngalamin. Inilah. Nah, makanya memang orang suka dengar ajaran ini. Puji Tuhan, ternyata kita nggak menderita. Dibawa. Itu dia. Apalagi kalau disambung. Itu sebabnya saudara, jangan menderita di dunia ini. Kalau kamu menderita, itu bukan maksud Tuhan. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha baik. Karena Allah maha baik, tidak tega melihat anaknya menderita. Kalau Allah maha kuasa, dia tidak mau membuat kalian menderita. Maka kalau kalian masih menderita, berarti kalian ada dosanya. Ada amin saudara? Nah, itu dia. No amin. Nah, jadi itu satu pandangan. Lanjut. Nah, ada premilenium historis. Kenapa disebut premilenium historis? Ini salah satu pandangan yang historis, langgeng. Ya. Jadi sama-sama premil, tapi ini yang lebih historis memahaminya. Tidak ada pengangkatan ke udara. Ya, itu premilenium historis. Tetap sebelum kerajaan sewa, tidak menganut adanya pengangkatan. Ya, penderitaan terjadi dalam histori sejarah dunia. Terjadi 2 kali kebangkitan orang mati, yaitu tadi. Sebelum kerajaan 1000 tahun katanya hidup kembali. Itu terjadi. Dan nanti pada permulaan parousia di awal milenium. Kedua pada akhir milenium. 2 kali kebangkitan orang mati. Kalau dispensasional lebih sering lagi bangkit orang mati. Lanjut. Post milenium. Post sudah. Kristus datang setelah milenium. Namun 1000 tahun tidak harfiah, itu dia. In the post-millennial view, the millennium will be an extended period. Ya, jadi pada pandangan 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun merupakan periode diperpanjang. Tetapi tidak harus dipahami 1000 tahun secara harfiah. Itu saya ambil dari buku ini, Millard J. Erickson. Millard J. Erickson. Lanjut. Jadi akan tiba masa-masa gereja di mana doa yang diajarkan Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga, akan terjadi secara sungguh-sungguh. Itulah post milenium. Jadi masa emas gereja benar-benar harfiah terjadi. Itu post milenium. Siap? Pemerintahan Kristus akan terjadi secara sempurna dan universal. Karena itu disebut ini pandangan sangat optimistis tentang dunia. Next. Mari kita baca, 1, 2 ya. Dunia akan datang tidak memiliki perbedaan dengan dunia yang sekarang ini. Dunia yang sekarang akan semakin berubah dan menjadi sempurna seiring dengan perubahan hati manusia.
periode dunia ini akan diakhiri dengan kedatangan Kristus yang kedua. Jadi itu yang disebut dengan hatinya berubah, karena Kristus sudah datang seperti dua, datanglah kerajaanmu di bumi. Ketika datang kerajaannya, di dalam hati manusia terjadi masa emas, dan itulah pada masa yang cukup panjang diakhiri dengan kedua. Jadi bumi dan surga bersambung. Bersambung. Lanjut. Post millennium, 1-2 ya. Kerajaan Allah sekarang ini sedang diperpanjang di dunia ini melalui adanya pemberitaan Injil dan karya keselamatan oleh Roh Kudus di hati setiap orang. Dunia ini akhirnya akan dikristenkan dan parousia akan terjadi pada akhir dari satu periode yang panjang yang penuh damai dan kebenaran yang umumnya disebut milenium. Inilah pandangan Loren Botner. Lebih jelas nanti bisa yang punya buku merah itu. Lanjut. Amilenium. Ini salah satu jagonya itu Profesor Anthony Hoekema. Itu kalau kenal Paul Hidayat pasti tahu itu. Dia pengagum Paul Anthony Hoekema. Tidak menerima adanya milenium secara harfiah. Namun melihat angka 1000 sebagai kelipatan 10. Menyatakan waktu yang sangat lama. Artinya Allah melalui gerejanya memerintah sangat lama. Setelah itu berakhirlah langit bumi baru. Lanjut. Nah, ini dia. Jadi jangan dipahami secara harfiah. That a spiritual interpretation of the millennium is preferable to a literal interpretation becomes clear when note is taken of exegetical difficulties which literal interpretation faces. Ini Profesor Donald Guthrie, ini juga ahli PB, bukunya, semua itu bukunya kayak bantal-bantal tuh. Penganut amilenium. Nah saya lihat halaman 83 buku merah itu. Itu dia. Jadi ada kesulitan kalau kita pahami itu sebagai harfiah. Karena apa? Tidak pernah kita baca di Matius ada pengajaran 1000 tahun. Di Markus nggak ada. Di Lukas nggak ada. Di Yohanes nggak ada. Jadi kalau ini dipahami Wahyu 20 secara harfiah, ini jadi bentur dengan keempat Injil. Ya. Lanjut. Ya, 1000 tahun adalah perkalian 10, 10, 10. The number of completeness, angka sempurna. We have seen it is used over and over again, this book, sering digunakan dalam Wahyu, to denote completeness of some sort. Menyatakan kesempurnaan. And this is surely the way we should take it here. Jadi, sudah pasti kita harus mengambil seperti itu katanya. Satan is bound for the perfect period. Jadi setan itu diikat untuk waktu yang sempurna. Orang lain lagi, Profesor Leon Morris. Profesor pengalaman. Leon Morris ini kalau kalian tahu, STT Iman, rektornya pernah David Iman Santoso, nah itu pengagum. Pengagum Leon Morris. Ini salah satu orang Injili yang pintar sekali. Jadi bukunya juga tebal-tebal dia orang. Lanjut. Nah, sekarang kita evaluasi. Ya. Keempat pandangan, ya. Kalau kita lihat premilenium dispensasional, ini dia, terjadi 2 kali parousia. Pertama secara rahasia untuk orang percaya, membawa orang percaya ke awan-awan selama kira-kira 7 tahun, itu rapture. Kedua, jadi setelah dibawa diam-diam, gereja diangkat, 7 tahun di atas, maka kedatangan yang kedua turun bersama gereja. Jadi ada diangkat 7 tahun, baru turun secara publik, ya, lalu memimpin mendirikan kerajaan 1000 tahun. Inilah pemahaman ini, evaluasi kita. Lanjut. Lalu ada masalah tribulation, penganiayaan yang tidak dialami oleh gereja. Mengapa? Rapture. Ya. Pertanyaan, rapture di atas. Apakah kita pernah mengajarkan bahwa orang percaya bebas dari penderitaan? Tadi kita baca Matius 24. Coba kita lihat 2 ayat ini. Matius 24, 21, 22. Matius 24, 21, 22. Kelihatannya tidak bisa persis kita selesaikan. Ya. Ya. Matius 24, 21, 22. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak ada yang selamat.
Akan tetapi oleh karena siapa? Tetapi karena orang pilihan Allah, masa penderitaan yang sangat dahsyat, di mana antikris menggila habis-habisan, akhirnya dihentikan oleh Allah. Karena apa? Orang pilihan. Berarti orang pilihan menderita enggak? Menderita. Doa saya sih kita enggak hidup di situ, di masa penganiayaan. Iya. Jangan-jangan kita akan mengalami dibakar hidup-hidup seperti Polikarpus. Iya. Atau digoreng hidup-hidup. Ya. Itu sejarah gereja juga. Masalah pengangkatan. Saya sebut masalah karena kita mengevaluasi. Dasar yang di Alkitab yang diambillah 1 Tesalonika 4, 15, 17. Khususnya ayat 17. Coba. 1 Tesalonika 4. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Ya, 1 Tesalonika 4, 15, 17. 1, 2, ya. Ini kami katakan kepada kamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal tanggung datang Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala beruyung, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mereka yang mati dalam Kristus lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah pertanyaannya, apakah sesudah itu kita turun lagi? Tidak ada. Karena di sini dikatakan, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Enggak dikatakan setelah itu turun lagi. Makanya it is very difficult to find a secret coming of Christ in these verses. Diam-diam diangkat, naik, 7 tahun, di atas, secret. Dia bilang, enggak ada itu, publik ini. Nah, ada juga yang mengaku premil, sama-sama premil, tapi bukan dispensasional, disebut begini. It is not generally known and yet it is an indisputable fact. Tidak diketahui, tapi ini merupakan fakta tidak bisa disangkali, that a doctrine of a pre-tribulation resurrection, yaitu, and the rapture is a modern interpretation. Itu bukan ajaran Alkitab katanya. Itu adalah interpretasi modern. I am tempted to say a modern invention, penemuan orang-orang kini. Ya, mungkin yang punya akuisme. Preterisme, akuisme. Lanjut. Nah, ini sekarang premilenium historis. Jadi premilenium dispensasional kita anggap enggak sesuai Alkitab. Premilenium historis. Apakah kita mengajarkan kerajaan 1000 tahun secara harfiah? Apakah Injil pernah mengajarkan Tuhan Yesus masih tinggal di bumi selama 1000 tahun setelah kedatangan yang kedua? Saya pribadi mengatakan sulit menemukan ini dalam Injil. Apalagi Yohanes. Maka, jika kedua pandangan tersebut diragukan, ya, dispensasional dan historis, tinggal ketiga dan keempat. Di mana keduanya menolak kerajaan 1000 tahun secara harfiah. Lanjut. Nah sekarang postmilenium gimana? Masalah kelompok ini adalah pandangan optimistis. Apakah kita mengajarkan dunia yang demikian? Yaitu apa? Masa emas. Hati manusia berubah. Sempurna semua. Tadi kita baca di 2 Timotius 3 apa? Yang jahat semakin jahat. Bentur. Apakah doa Tuhan Yesus dan datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga adalah harfiah? Lanjut. Postmilenium. 1, 2 ya. Kita baca. Saat pendapat yang mengatakan bahwa seluruh dunia akan perlahan-lahan dimenangkan bagi Kristus dan kehidupan semua bangsa akan diubah oleh Injil, tidak sesuai dengan gambar yang diberikan perjanjian baru tentang ajaran. Ini juga salah seorang ahli perjanjian baru, Profesor Donald Blues. Ya, bukunya ada 3 tentang Essential of Evangelical Theology. 3 biji. Jadi hal-hal esensial dari teologi Injil. Nah setelah kita lihat semua itu, ya dari postmilenium, berarti kita melihat bahwa sebenarnya tinggal di amilenium tadi. Berarti tidak terjadi secara harfiah, tapi kerajaan Allah bekerja di dunia ini, Injil diberitakan, gereja terus berkembang, berarti setan sekalipun ada,
dia tidak bisa menguasai gereja. Karena dua orang percaya, dia diikat selama 1000 tahun. Kemungkinan itu amillennium. Jika demikian, bagaimana sikap kita? Ya, jikalau hari itu tiba, ini sikap yang kita bawa juga lebih praktis. Setelah kita baca yang rumit-rumit, saya mau bawa hal-hal yang sederhana. Nah ini dia. Mari kita baca Matius 24 ayat 4 sampai 6b. Boleh saya minta ganti-gantian bacanya? Ya, dari audiens bacanya. Apa kata Matius 24 ayat 4 dan 6b? Silakan. Silakan. Satu orang saja boleh. Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Ayat 6. Kamu akan mendengar duru perang dan kabar tentang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Ya. Jadi dikatakan waspada. Bahasa Yunani itu blepete. Blepete. Kalau tidak belepotan. Ya. Bahasa Yunani begitu, blepete. Jangan gelisah. Makanya tadi saya menyanyikan lagu Batak tadi kan. Atau Indonesia juga boleh. Zaman Satya. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana. Banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Asik kan?